Oke, selamat siang. Apa kabar para pembelajar? Kali ini kita akan mempelajari tentang probability atau tentang peluang. Nah, subbab yang akan dibahas itu adalah atau pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang konsepnya, aturan-aturannya, kemudian perkalian peluang dasar, perkalian peluang bersyarat, kemudian ada penghitungan faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang statistika deskriptif gitu ya. Jadi dari perkenalan di awal, kemudian dari kita membangun distribusi frekuensi, menyajikan data dalam tabel, grafik, dan yang lain. Kemudian tentang ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, kemudian juga tentang ukuran letak data. Nah, itu adalah merupakan statistika deskriptif. Jadi mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menyajikannya sebagian atau seluruh data tanpa adanya pengambilan keputusan. Nah, di proses yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang teori probabilitas. Ini adalah awal kita mempelajari tentang statistika inferensial. Jadi mempelajari kemungkinan sesuatu peristiwa itu akan terjadi. Jadi teori probabilitas itu penting atau bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia itu kan tidak ada kepastian gitu ya. Ada risiko, ada setiap pengambilan keputusan itu jarang memiliki informasi yang lengkap gitu. Sehingga perlu untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa itu akan terjadi. Nah, ini sebagai dasar kita belajar tentang statistika inferensial. Jadi setelah data itu dikumpulkan, lalu dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Nah, dari statistik inferensial ini akan menghasilkan generalisasi. Generalisasi ini bisa dilakukan apabila sampel yang kita kumpulkan, yang kita ambil itu adalah mampu merepresentasikan populasinya, mampu mewakili populasinya. Itu sebagai syarat utamanya gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari basic concept of probability. Jadi apa sih probabilitas itu atau peluang itu gitu ya. Probabilitas itu adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event itu akan terjadi di masa mendatang. Nah, nilainya itu probabilitas itu dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Jadi 0 itu kalau mustahil terjadi atau tidak mungkin terjadi gitu. Kalau 1 itu adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi gitu ya dalam Nah, selanjutnya bahwa probability limit tadi itu kan jadi 0 sampai 1 gitu ya. 0 tadi mustahil, 1 itu kalau yang pasti terjadi. Nah, setiap peristiwa atau kita biasa menyebutnya itu A, probabilitas itu adalah antara 0 dan 1. Nah, ini notasinya. Kemudian selanjutnya contohnya misalnya, jadi yang probabilitas kejadian dengan nilai 0 itu contohnya yang apa yang tidak mungkin. Misalnya tingkat inflasi dan suku bunga dalam 1 tahun di Indonesia itu 0%. Itu kayaknya mustahil gitu ya. Seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati
insya Allah ini juga mustahil. Seorang anak balita melahirkan bayi, ya ini juga mustahil gitu ya. Kemudian probabilitas kejadian dengan nilai 1 atau pasti terjadi itu misalnya bahwa kita semua manusia itu pasti mati, ya gitu ya. Semua barang dan jasa itu pasti berubah, ada dinamika. Kemudian tidak ada kondisi manusia yang statis. Kita ini bertumbuh dari detik ke menit ke hari, sehingga yang anak bayi itu semakin besar, yang udah tua itu semakin rapuh kondisinya dan seterusnya ya. Nah itu contohnya. Kemudian notasi dari probabilitas, P itu adalah probabilitas, A, B, C adalah kejadian spesifiknya, probabilitas A itu adalah menunjukkan probabilitas kejadian A yang terjadi. Nah, sekarang pendekatan dari probabilitas itu ada 3, yaitu relatif, klasikal, dan subjektif, gitu ya. Nah, kita mulai dengan yang relatif, rule 1 ya, relative probability. Jadi probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tapi tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian itu terjadi. Jadi lakukan atau amati suatu prosedur dan hitung berapa kali peristiwa A itu benar-benar terjadi. Nah, berdasarkan hasil aktual ini, maka probabilitas peristiwa A itu terjadi diperkirakan PA gitu, itu akan sama dengan jumlah peristiwa A yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, kita ambil contoh ya. Jadi pada kegiatan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia itu terdapat 3 juta transaksi misalnya ya, yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Nah, peristiwa ini didorong oleh aksi profit taking gitu ya. Jadi probabilitas jual berarti berapa persen? Berarti 2.455.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,82 atau 82%. Kegiatan di Bursa Efek Indonesia itu adalah kegiatan jual. Kemudian probabilitas beli itu kan tadi 545.000 dibagi 3 juta, berarti 18% transaksi beli. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi, sehingga peluang inflasi gitu ya, itu adalah 10 bulan dibagi 12 bulan atau 83%. Peluang terjadinya deflasi itu berarti 2/12 atau 0,17. Nah, itu sekarang classical probability, pendekatan yang kedua. Jadi setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi asumsikan bahwa prosedur yang diberikan memiliki N kejadian sederhana yang berbeda, dan masing-masing kejadian sederhana tersebut memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Jadi probabilitas terjadinya peristiwa A itu adalah sama dengan S dibagi N. S itu adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Nah, kita lihat misalnya ada percobaan atau ada peristiwa, ada kegiatan lempar uang, maka hasil yang mungkin terjadi adalah bisa muncul gambar atau muncul angka. Jadi ada 2 kemungkinan hasil. Probabilitas masing-masing itu berarti karena ada 2 berarti ya 1/2 gitu ya, setengah.
Kegiatan perdagangan saham berarti ada menjual saham, ada membeli saham, berarti ada dua, sehingga probabilitas itu adalah setengah. Perubahan harga bisa inflasi, adanya kenaikan harga, atau deflasi atau penurunan harga. Itu juga berarti hasilnya ada dua, sehingga probabilitas itu adalah setengah untuk masing-masing ya. Mahasiswa belajar bisa lulus memuaskan, bisa sangat memuaskan, bisa lulus terpuji, sehingga ada tiga hasilnya, sehingga masing-masing itu probabilitasnya adalah 1/3. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan subjektif probabilities. Ini adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Jadi probabilitas kejadian A itu diestimasikan dengan menggunakan pengetahuan tentang keadaan yang relevan. Nah, misalnya apa? Misalnya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani tahun 2020 Indonesia akan 80% siap menghadapi krisis global. Nah, beliau mengatakan begitu karena pengetahuannya tentang kondisi ekonomi di Indonesia yang kuat, misalnya seperti itu ya. Kemudian menurut pengamat politik, peluang Jokowi akan terpilih sebagai presiden pada pemilu 2019 adalah 0,7. Nah, misalnya seperti itu. Ketika mencoba memperkirakan kemungkinan seorang penumpang meninggal dalam kecelakaan pesawat, kita tahu bahwa ada ribuan penerbangan setiap hari, tetapi kecelakaan pesawat yang fatal sangat jarang. Nah, sehingga kemungkinannya sangat kecil terjadi kecelakaan. Sehingga tebakan yang bagus adalah sekitar 1/10 juta penerbangan gitu ya, atau 0,00061 gitu, 1/1 juta. Nah gitu, ini adalah subjektif probabilities. Nah, sekarang konsep dasar hukum probabilitas itu ada dua, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Nah, hukum penjumlahan itu menghendaki peristiwa yang saling lepas, mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa itu terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi bila kejadian yang terjadi saling lepas, maka probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas dari kejadian masing-masing. Jadi simbolnya menggunakan atau gitu ya. Probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas kejadian A ditambah probabilitas kejadian B. Nah, kita ambil contoh misalnya ya, ada transaksi kalau di Bursa Efek Indonesia misalnya. Itu ada transaksi jual, ada transaksi beli. Nah, ini kan dikatakan mutually eksklusif karena peristiwanya saling lepas, tidak ada irisannya gitu ya, tidak ada peristiwa yang terkait keduanya itu, gitu kan. Nah, sehingga transaksi jual itu sendiri, transaksi beli itu sendiri, walaupun mungkin aja kejadiannya bersamaan tapi saling lepas gitu ya, sehingga probabilitas jual saham yaitu akan sama dengan 120/200. Transaksi beli saham itu adalah 80/200 gitu ya. Maka probabilitas jual atau beli saham itu akan sama dengan probabilitas A atau B, ini kok C ya, akan sama dengan 0,6 ditambah 0,4 gitu, akan sama dengan 1. Nah, nah ini misalnya ada saham BCA, ada saham BRI, ada saham BNI. BCA volume transaksinya 70
juta, misalnya seperti itu ya volumenya. BRI 80, BNI 50, totalnya adalah 200. Nah, probabilitas saham BCA itu berarti 70 per 200 0,35 dan seterusnya. Jadi probabilitas kejadian bahwa sahamnya BCA atau sahamnya itu BNI maka akan sama dengan ini misalnya simbolnya D, F dan E gitu ya. Maka kalau BCA itu D, BNI itu F, kemudian BRI itu E, maka probabilitas BCA dan BNI itu akan sama dengan 0,35 ditambah 0,25, itu berarti 0,6. Probabilitas kejadian bahwa sahamnya itu BCA, BRI atau BNI ya berarti 70 per 200 tambah 80 per 200 tambah 50 per 200 gitu ya. Sama dengan 1 ya. Nah, kemudian di dalam hukum penjumlahan itu ada yang disebut peristiwa atau kejadian bersama atau compound event atau joint event gitu ya. Terjadi apabila ada 2 atau lebih peristiwa terjadi secara bersama-sama. Maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B itu adalah probabilitas A plus probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Nah, sehingga ada irisan di sini. Ada irisan. Kalau dibuat diagram Venn-nya sehingga probabilitas A, probabilitas B, kemudian irisannya itu adalah probabilitas A dan B, sehingga probabilitas A atau B itu adalah penjumlahan dari keduanya dikurangi probabilitas A dan B-nya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya tadi ya bahwa perusahaannya kan bank tadi, bank BCA, BRI, BNI. Kemudian kegiatan sahamnya itu transaksinya adalah jual dan beli, misalnya seperti itu. Nah, hitung berapa probabilitas beli saham BCA. Beli saham BCA dan probabilitas jual saham BCA. Probabilitas beli saham BCA berarti akan sama dengan probabilitas beli saham BCA. Ini beli sahamnya BCA berarti 40 per 200. Kemudian probabilitas jual saham BCA berarti jual BCA itu 30 per 200 gitu ya, sehingga 0,15. Probabilitas peristiwa kejadian jual saham atau saham BCA. Jual saham atau saham BCA. Jual saham itu berarti adalah PA. Beli saham saham BCA itu adalah PD. Nah, ada irisannya karena dua-duanya merupakan BCA gitu ya. Sehingga kemudian PA-nya itu adalah 120 per 200 gitu ya. Jual sahamnya kan berarti 120 per 200. Kemudian saham BCA berarti adalah saham BCA berarti 70 per 200. Kemudian irisannya ya, probabilitas A dan D itu berarti irisannya adalah 30 jual BCA gitu ya, berarti 30 per 200. 30 per 200 ya, berarti
akan sama dengan 0,8 atau 80%. Probabilitas kejadian beli saham atau saham BNI. Beli saham atau saham BNI, sehingga beli sahamnya itu adalah 80/200, kemudian saham saham BNI 50/200, kemudian beli saham dan BNI sahamnya itu berarti sama dengan 10/200. Nah, kalau dijumlahkan menjadi 0,6. Nah, dari sini Anda bisa juga membuat soal dan dikerjakan sendiri, yaitu misalnya apa? Misalnya berapa probabilitas kejadian jual saham BRI, berapa probabilitas beli saham BRI, gitu ya. Kemudian berapa probabilitas beli saham BCA, berapa probabilitas beli saham atau sahamnya BCA, berapa probabilitas jual saham atau sahamnya BRI. Nah, itu silahkan Anda kerjakan, membuat soal sendiri, ya kan, dari kasus ini, mengikuti yang ada yang contoh ini. Nah, kemudian selanjutnya ada peristiwa saling lepas atau disjoin, mutually eksklusif. Nah, ini terjadi apabila hanya satu atau dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Jadi event A dan B itu adalah disjoin jika mereka tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, tidak saling beririsan. Nah, ini berarti irisannya sama dengan 0. A dan B nya itu sama dengan 0, ya. Jadi A atau B A dan B nya sama dengan 0, ya. Jadi probabilitas A dan probabilitas B. Maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B itu adalah probabilitas peristiwa A tambah probabilitas peristiwa B ditambah probabilitas A dan B nya 0, ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya, ya. Probabilitas kejadian jual saham atau beli saham. Nah, itu kan saling lepas, ya. Probabilitas jual saham itu adalah berapa? Jual saham itu adalah 120/200. Beli saham adalah 80/200. Kemudian jual dan beli, ya, 0, gitu ya, sehingga totalnya 1. Probabilitas kejadian untuk saham BCA, BRI atau BNI. Nah, itu berarti berapa? BCA itu 70/200, BRI 80/200. Kemudian BNI adalah 50/200. Irisan ketiganya adalah 0, gitu ya. Probabilitas kejadian saham BCA atau BRI. Nah, berarti 70/200 ditambah 80/200, gitu ya, ini kan. Kemudian irisannya tidak ada, sama dengan 0. Nah, Anda pun bisa membuat soal sendiri dari sini, gitu ya. Probabilitas BCA atau BNI. Nah, ini kan belum. Nah, silakan Anda coba kerjakan, gitu ya. Ya. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah hukum perkalian. Hukum perkalian itu apa? Yaitu jika peristiwa yang terjadi itu adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa yang lain terjadi, gitu ya. Maka probabilitas kejadian A dan B itu adalah probabilitas
kejadian A dan B itu adalah probabilitas A kali probabilitas B. Peristiwa A dan B ini independen. Apabila terjadi peristiwa A, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Atau peristiwa B itu tidak sebagai syarat. Nah, ini adalah independen ya. Nah, kita ambil contoh lagi, masih sama seperti yang tadi ya. Seorang investor di Bursa Efek Indonesia melakukan 2 transaksi, yaitu transaksi jual dan transaksi beli. Berapa probabilitas bahwa kedua transaksi tersebut adalah transaksi jual dan beli? Nah, probabilitas jual itu kan 120 per 200, probabilitas beli 80 per 200. Sehingga probabilitas kedua transaksi itu adalah transaksi jual dan beli itu akan sama dengan PA kali PB, berarti 0,6 kali 0,5 sama dengan 0,24. Nah, nih ya. Nah, Anda bisa juga membuat soal sendiri, yaitu berapa probabilitas bahwa ada transaksi BCA dan BRI gitu ya, peristiwa BCA dan BNI atau BRI dan BNI. Nah, Anda silahkan Anda kerjakan. Oke. Nah, kemudian dari perkalian tadi gitu ya, hukum perkalian tadi, kemudian ada kasus khusus atau memasukkan 2 aplikasi ini gitu ya, yaitu peristiwa pelengkap, complementary event, dan kejadian bersyarat atau probabilitas bersyarat, conditional probability. Nah, peristiwa pelengkap atau complementary event itu adalah menunjukkan bahwa apabila ada 2 peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A itu tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Jadi tidak mungkin suatu peristiwa dan pelengkapnya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, maka probabilitas keduanya ya, probabilitas A dan probabilitas B itu akan sama dengan 1. Probabilitas A itu akan sama dengan 1 dikurangi probabilitas peristiwa B ini terjadi. Nah, gitu. Atau sebaliknya, probabilitas B itu akan sama dengan 1 dikurangi probabilitas peristiwa B terjadi. Peristiwa A terjadi, mohon maaf. Nah, ini contohnya ya, bahwa di Indonesia kan ada iklim kemarau dan penghujan. Bila probabilitas hujan itu adalah 0,2, maka probabilitas kemarau itu adalah 1 min 0,2 atau 0,8. Atau kegiatan jual beli saham menghasilkan 2 hasil, yaitu kegiatan jual atau kegiatan beli. Probabilitas jual itu 0,7, probabilitas bukan jual itu berarti 1 min 0,7 atau 0,3. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat atau probabilitas bersyarat, conditional probability, itu adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan bahwa peristiwa yang lain itu telah terjadi. Nah, peristiwa yang lain itu terjadi, ini simbolnya begini ya. Probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Nah, hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas peristiwa B dengan syarat probabilitas A terjadi itu akan sama dengan probabilitas A kali B dibagi probabilitas A. Nah, kita lihat di sini ya.
berapa probabilitas kejadian menjual saham BCA. Nah, menjual saham BCA itu jadi kalau peristiwa ini adalah kejadian bersyarat, maka kejadian saham BCA terjadi setelah peristiwa jual. Apa bedanya dengan probabilitas kejadian saham BCA terjual? Nah, ini berarti kejadian jual terjadi setelah peristiwa saham BCA. Nah, kita lihat sekarang probabilitas jual saham BCA. Jual saham BCA. Kejadian saham BCA terjadi setelah peristiwa jual, sehingga akan sama dengan 30 per 120 gitu ya. Kemudian probabilitas kejadian saham BCA terjual itu berarti kejadian jual terjadi setelah kejadian saham BCA. Nah, ini berarti yang sebagai syarat itu bahwa sahamnya saham BCA gitu ya, terjual. Nah, berarti 30 per 70 gitu, sama dengan 0,43. Berapa probabilitas kejadian jual saham BRI? Nah, jual sahamnya BRI gitu kan, berarti jual saham BRI, berarti kejadian saham BRI terjadi setelah peristiwa jual. Berarti yang mana nih? Berarti sama dengan 50 per 120 gitu ya. Ayo, Anda silahkan membuat soal sendiri dari contoh yang sudah ada. Silahkan Anda mengerjakan dari contoh yang sudah ada ini, kemudian terserah Anda mau buat 2 soal atau 3 soal, kemudian Anda kerjakan. Silakan ya. Nah, kemudian ada prinsip penghitungan. Prinsip penghitungan itu ada faktorial. Faktorial itu digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu kelompok. Nah, faktorial itu adalah n faktorial. N faktorial itu akan sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya kali 2 kali 1. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Apabila terdapat 3 bank, yaitu Bank BCA, BRI, dan Bank Mandiri, BNI, ada berapa cara menyusun ketiga bank tersebut? Nah, berarti ada 3 bank kan disusun ketiganya itu, berarti ada 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau dihitung manual ada 6 cara gitu kan, BCA, BRI, BNI, BCA, BNI dan seterusnya. Nah, ini ya, tapi dengan rumus faktorial tadi 3 bank kalau disusun itu akan menyusun ada 6 susunan bank gitu ya. Ada berapa cara menyusun urutan dari 5 bank? Nah, misalnya ada 5 banknya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Nah, itu faktorial ya. Kemudian ada permutasi. Nah, permutasi itu digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek.
Jadi permutasi ini simbolnya adalah PR gitu ya. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. P itu permutasi, N jumlah total objek yang disusun, R itu adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah R itu dapat sama dengan jumlah N atau lebih kecil, tidak bisa lebih besar. Faktorial itu dengan tanda seru ini gitu ya. Nah, kita lihat ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank BCA, BRI, BNI apabila tiap susunan terdiri dari 2 bank. Nah, berarti 3P2. 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 min 2 kan 1 faktorial ya. Nah, kalau dihitung menjadi 6. Berapa susunan yang mungkin dari 5 bank yang ada apabila tiap susunan terdiri atas 2 bank? 5P2 ya, jadi 5 faktorial dibagi 5 min 2. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 min 2 berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi ini dicoret, ini juga dicoret, sehingga tinggal 5 kali 4 gitu ya, sehingga sama dengan 20 susunan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kombinasi. Kombinasi itu digunakan apabila kita tertarik pada berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, rumusnya adalah NCR gitu ya. N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, kita lihat contohnya ya. Ada 5 bank yang mengajukan kredit portfolio ke BI. Sementara itu BI hanya akan memilih 2 bank dari 5 bank tersebut. Ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia? Nah, ini bukan urutan, tetapi ini tadi kombinasi ya. 5 bank akan diambil 2 saja. Nah, berarti 5C2, 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 min 2 faktorial, sehingga 5 dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial, sehingga 5 kali 4 kali 3, kemudian 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya dicoret gitu kan, supaya ini. Nah, kemudian ada 5 kali 4 20 dibagi 2, sehingga ketemunya 10. Jadi ada 10 kombinasi. Nah, probabilitas dari setiap kombinasi yang terpilih ya berarti 1/10. Nah, ini adalah materi untuk yang hari ini. Nah, Anda bisa juga ini membuat kasusnya sendiri gitu ya. Misalnya dari 5 bank akan dipilih 3, dari 10 bank akan dipilih 4, dan seterusnya. Silakan Anda membuat soal sendiri, coba ya. Nah, silakan Anda pelajari, kemudian dikerjakan.